sekaligus menjadi negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Itu merupakan berkah yang sangat luar biasa tentunya. Kita diberikan kekayaan alam laut yang sangat kaya dan juga keindahan alam laut yang eksotis yang tentunya dikenal oleh seluruh dunia. Hal ini juga menjadi kontribusi besar bagi ekonomi negara kita. Tapi tanpa perilaku bertanggung jawab, tampaknya hal ini akan menjadi sia-sia. Tanpa perilaku bertanggung jawab juga akan menyebabkan dampak negatif seperti sampah, polusi, gangguan kepada biota laut, rusaknya ekosistem laut, dan lain-lain. Dalam acara pada hari ini, kita telah bersama ketiga narasumber yang sangat menginspirasi dan juga merupakan pionir-pionir yang mewujudkan atau melaksanakan pengaplikasian bisnis yang memperhatikan keberlanjutan alam. Tentunya kita akan belajar banyak tentang sustainable best practice. Baik, langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita telah bergabung bersama kita. Yang pertama ada Bapak Panca selaku General Manager Bluebird area Bali dan Lombok. Selamat siang Bapak Panca. Selamat siang Mas Adam. Gimana kabarnya? Sehat? Bisa di-unmute Pak? Selamat siang Mas Adam. Baik, belum. Oh baik, sudah terdengar. Kita sudah terhubung dengan Pak Panca. Mungkin berikutnya kita sapa narasumber kedua kita, Bapak Franz, selaku manajer dari Dive Komodo. Selamat siang Bapak Franz. Selamat sore dari Labuan Bajo. Terhubung dengan baik. Yang ketiga ada Ibu Yulia selaku Direktur Marketing and Communication dari Art Hotel Group. Selamat siang Ibu Yulia. Selamat siang Mas Adam. Baik, tampaknya udah tergabung ya tiga narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa dalam talk show pada hari ini kita akan berbincang-bincang nih secara bergantian dengan narasumber satu-satu. Tentunya agar lebih jelas dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di sesi akhir talk show. Kita juga punya hadiah nih buat teman-teman dari Shining Blue, hadiah untuk 2 pertanyaan terbaik. Jadi berikan pertanyaan yang terbaik. Baik, langsung saja kita ke narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Panca selaku General Manager Bluebird area Bali dan Lombok. Tapi sebelumnya informasi buat teman-teman. Bluebird ini sebagai salah satu jasa transportasi pertama yang bergabung dengan Shining Blue, Bluebird memiliki komitmen untuk mengurangi timbulan sampah plastiknya. Bersama Shining Blue WWF, Bluebird area Bali dan Lombok bergabung untuk mewujudkan misinya, tentunya untuk mewujudkan wisata ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Baik, kita telah bergabung dengan Pak Panca. Selamat siang Pak Panca. Selamat siang Mas Adam. Sehat Pak? Siang rekan-rekan lain. Sehat selalu. Posisi lagi di mana Pak? Di Bali atau di Lombok? Posisi lagi di Bali, di Jimbaran. Baik. Belum berani keluar-keluar dulu, masih di Bali aja. Ya, kita sudah bersama teman-teman nih Pak, yang tentunya sudah sangat penasaran. Mungkin langsung saja kita persilakan Pak Panca untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Selamat siang, tepatnya selamat sore dari Bali. Saya coba hari ini sharing tentang best practice yang dilakukan di Bluebird Bali dan kenapa Bluebird Bali memutuskan untuk join dengan Shining Blue. Mungkin untuk lebih membantu saya dalam menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bali, mohon ditampilkan Mas Adam presentasi dari kami. Terima kasih. Sebelumnya, salam sejahtera dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa dan bagi rekan-rekan Hindu masih dalam nuansa Hari Raya Galungan dan Kuningan. Oke, izinkan saya sore ini akan menyampaikan apa sih yang dilakukan oleh Bluebird Bali dan apa alasannya kenapa Bluebird Bali join dengan Shining Blue WWF. Next, Mas Adam. Sebagai bagian dari, mungkin next langsung ke
slide berikutnya. Ya, sebagai bagian dari pendukung pariwisata Bali, tentunya Bluebird ingin menjadi bagian dari pariwisata yang berkelanjutan. Karena bisnis kami bukan hanya sekedar bisnis transportasi, tapi lebih dari itu bahwa bisnis kami sesuai dengan visi dan misi perusahaan itu harus memberikan value kepada lingkungannya. Dan tentunya bukan hanya sekedar retorika dari keinginan untuk memberikan value, tapi secara nyata juga kita bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi ketika kami menjalankan ini. Lalu dari mana kami memulainya? Tentunya dengan melihat berita-berita yang ada di media, melihat kondisi-kondisi yang ada di lingkungan kita. Akhirnya kami di Pool Bali, terus kemudian dilanjutkan dengan kantor cabang kami yang ada di Lombok, membangun sebuah komitmen bersama untuk bagaimana caranya kita mereduce pemakaian plastik sekali pakai. Setelah kami membangun komitmen, bentuknya adalah komitmen tertulis yang akhirnya kami komunikasikan dan sosialisasikan ke semua karyawan maupun pengemudi kami. Dan akhirnya kami meminta pendampingan dari teman-teman WWF. Dari mana mulainya? Kami menghitung sampah yang kami produksi. Itu adalah awal dari kami memulainya. Dan setelah menghitung sampah plastik, terus kemudian potensi-potensi dari mana aja sumber-sumber sampah plastik itu, mulailah kami menyusun kegiatan. Next, Mas Adam. Nah, untuk mempermudah melakukan kegiatan, kami membuat 3 pilar aktivitas dalam mengurangi sampah plastik. Agar gampang mensosialisasikannya ataupun memberikan pemahaman kepada karyawan dan pengemudi, kami membuat 3 pilar utama, yaitu yang pertama adalah eliminasi. Jika plastik itu mungkin untuk dihilangkan, ya kita hilangkan. Terus yang kedua adalah substitusi. Jika ada barang penggantinya, ya kita ganti dengan bahan yang lebih alami. Terus kemudian, jika tidak bisa dilakukan keduanya, kami lakukan pengelolaan secara administratif, seperti bagaimana pengelolaan mengumpulkan sampahnya, jangan sampai berceceran. Contoh dari aktivitas-aktivitas itu misalnya adalah kalau memang bisa dibuang, bisa dihilangkan. Contohnya adalah straw, sehingga semua kegiatan yang ada di kantin Bluebird itu tidak menggunakan straw, tidak menggunakan sedotan plastik. Terus kemudian substitusi, ada hal-hal yang bisa diganti, misalnya penggunaan botol minuman plastik mineral. Jadi itu kita hilangkan semua, kita ganti dengan penggunaan tumbler ke semua karyawan. Minuman-minuman yang biasanya menggunakan minuman plastik mineral yang kecil-kecil itu kita ganti semua, digantikan dengan penggunaan infused water. Terus dan pengelolaan administratif ini contohnya adalah kami punya bengkel, ada barang-barang yang harus dilindungi dengan plastik, contohnya ban. Ya kalau plastiknya dihilangkan, ya lifetime bannya jadi berkurang. Nah, ini yang nggak bisa dihilangkan maupun diganti, maka ini kami kelola secara administratif. Jadi itu contoh sederhananya. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh aktivitas kami. Kami bukan hanya beraktivitas di lingkungan kantor kami, bukan hanya beraktivitas di lingkungan pool kami, tapi kami juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Salah satunya adalah ikut terlibat dalam pelestarian mangrove, itu melibatkan lebih dari 6.000 orang yang melibatkan dari berbagai banyak elemen masyarakat, mulai dari sipil sampai dengan polisi dan angkatan. Terus kami juga ini mungkin bukan tepatnya pembangunan mata air ya, tapi kami ikut membantu dalam konservasi mata air di Rendang Karangasem. Jadi di situ ada sumber mata air yang tersembunyi yang warnanya biru, tapi posisinya ada di bawah posisi sungai yang lain, sehingga jadi sumber airnya itu ditutupin. Nah, ini kami bangunkan, kami pisahkan antara sungai yang di atas dan di bawah, dan kami buatkan perangkap untuk sampah-sampahnya. Next, Mas.
Nah, ini juga contohnya kami ke kalangan muda di pasar-pasar dengan jeget bunga desa. Jadi itu seperti putrinya di desa Kute. Next. Next. Nah, ini juga bagaimana kami menukarkan plastik dengan hadiah-hadiah tertentu. Next. Ya, ini adalah kegiatan kami lain, dan kami juga memberdayakan pemberdayaan masyarakat, membangun ekonomi masyarakat dengan cara memodali masyarakat untuk pengisian air ulang yang untuk mengisi tumbler yang dibawa oleh pengemudi. Karena pengemudi dengan bawa tumbler yang isinya 1.500 cc, kok 1.500 mililiter ya. Jadi ya 1,5 liter. Terus kemudian jika itu kehabisan, maka ada masyarakat-masyarakat yang siap menyiapkan air isi ulang. Dan itu akhirnya menghidupkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pool kami, ataupun di sekitar daerah pariwisata. Next. Nah, itu sedikit rincian aktivitas-aktivitas yang dilakukan di Bluebird Bali. Lalu bagaimana dengan kondisi pandemi? Dalam kondisi pandemi ini, tentu suasananya bisnis juga sudah jauh, nggak bisa kita harapkan seperti yang dulu lagi. Dan customer juga pasti akan berubah perilakunya. Dan kami mengikuti apa yang terjadi di luar. Perubahan yang ada di customer juga kami harus ikuti. Jadi 3 pilar kami dalam menghadapi pandemi. Yang pertama adalah hygiene is the new currency. Jadi bagaimana menempatkan kesehatan itu, higiene itu sebagai seperti mata uang yang mahal. Dan ya, seperti yang ini adalah konsep 4M yang ada di sini, di hygiene is the new currency. Dan keunggulannya adalah Bluebird terkontrol, baik orangnya maupun kendaraannya. Karena kendaraannya satu-satunya perusahaan transportasi yang sekarang yang ada masih hidup, yang mobilnya kembali ke pool, langsung dilakukan pembersihan di pool, ya cuma kita. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang lainnya, mobilnya ada kembalikan ke rumah, segala macam, nggak ada yang ngontrol. Nah, kalau di sini itu kelebihannya kami, di samping memakai masker, segala macam. Dalam hygiene is the new currency ini juga ada persiapan sebelum bekerja, di mana ada kewajiban-kewajiban yang harus diikuti, seperti training untuk menghadapi bagaimana berperilaku dalam menghadapi pandemi. Terus kemudian pilar yang kedua adalah low touch. Jadi di sini adalah ada menjaga jarak, dan kita juga melakukan bagaimana meminimalisir sentuhan dengan yang lainnya, termasuk dengan customer. Kita mulai mengembangkan pembayaran secara non tunai. Ada QRIS yang di dalam kendaraan kami. Nah, terus kemudian kalau untuk di Bali, mungkin kalau teman-teman pernah mendengar ada namanya RFID. Jadi di mobil taksi Bluebird di Bali itu kalau lewat tol, bus lewat begitu aja, karena tidak perlu lagi pakai tapping dengan uang elektronik. Karena kita menggunakan teknologi RFID. Dan mungkin jadi perusahaan transportasi yang pertama di Indonesia menggunakan teknologi itu. Terus kemudian pilar yang ketiga adalah tracking. Manajemen pusat melakukan MyBluebird revamp. Jadi dengan adanya MyBluebird yang baru, sistem tracking kita diperbaiki, sehingga customer kita tidak perlu lama-lama menunggu di tengah keramaian. Sehingga itu akan menurunkan risiko mereka terpapar dengan virus. Caranya dengan ketepatan penjemputan, dengan ketepatan titik penjemputan dan kecepatan penjemputan. Next. Nah, dari hal ini kami menjadi satu-satunya perusahaan transportasi, khususnya di taksi, yang mendapatkan sertifikat platinum dari pemerintahan Provinsi Bali. Sehingga kami diutamakan sebagai pendukung pariwisata, diutamakan juga untuk mendapatkan vaksinasi. Sehingga pengemudi dan staf kami di Bali sudah divaksinasi 100% untuk mengamankan dan mempersiapkan pembukaan Bali untuk menerima kedatangan wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing. Next. Nah, apa selanjutnya? Nah, ini sebenarnya foto yang baru kami upload kemarin, kami minta upload kemarin. Selanjutnya sumbangsih Bluebird Bali untuk lingkungan adalah yang ini. Mungkin kalau bisa teman-teman bisa lihat di TikTok-nya Bluebird Bali, TikTok Bluebird Bali bisa dilihat. Di situ ada unboxing
produk baru dari Bluebird Bali, di mana di situ ada kelihatan staff saya yang kebingungan nyari knalpot karena mobil ini tidak ada knalpotnya. Kenapa tidak ada knalpotnya? Karena mobil ini adalah electric vehicle. Jadi mulai kemarin sore unit-unit ini sudah ada di Bali. Jadi ini adalah bentuk sumbangsih kami kepada pariwisata Bali yang lebih berkelanjutan. Saya kira itu yang bisa saya share untuk best practice yang dilakukan oleh Bluebird Bali. Mudah-mudahan ya rekan-rekan yang melihat atau mengikuti acara ini bisa menjatuhkan pilihan kenapa harus memilih Bluebird Bali, khususnya kalau lagi ke Bali. Saya kira itu Mas Adam, terima kasih banyak. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin biar dikolek sama Mas Adam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Panca, sangat menarik sekali ya dan sangat menginspirasi sekali. Kita melihat bagaimana tadi pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, terus juga ada 3 pilar menghadapi pandemi begitu yang Pak Panca katakan bahwa kebersihan adalah harga mati bagi Bluebird. Dan juga yang terakhir ada mobil listrik yang tentunya mendukung gerakan-gerakan sustainable best practices. Oke, baik. Mungkin kita akan beranjak ke narasumber selanjutnya, yaitu ada Bapak Franz, selaku manajer dari Dive Komodo. Jadi sebelumnya informasi sedikit buat teman-teman. Dive Komodo sebagai salah satu dive operator yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo dan menyatakan bergabung dengan Shining Blue pada tahun 2016. Di mana penilaian awal, Dive Komodo ini mendapatkan Starfish 1 yang merupakan penilaian dari Shining Blue mengenai sustainable. Dan pada tahun 2019 telah meningkatkan Starfish-nya menjadi Starfish 3. Luar biasa sekali, merupakan proses dalam waktu singkat yang sangat luar biasa dari penerapan sustainable dan pariwisata bahari bertanggung jawab. Tapi sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan Bapak Franz, kita akan nonton video singkat dulu nih dari Dive Komodo. Mungkin kita putar langsung saja, ini videonya. Baik, kita sudah nonton videonya, luar biasa sekali keindahan dari Pulau Komodo ya. Untuk teman-teman yang ingin ke sana bisa nanti bisa berkunjung ke sana. Baik, kita sudah bergabung bersama Bapak Franz. Selamat siang Bapak Franz. Selamat siang Pak. Kami sudah sore di sini, Mas. Gimana nih Pak cuaca di Pulau Komodo? Setahu saya sedang bagus-bagusnya untuk diving nih. Sekarang bagus ya. Beberapa minggu lalu cukup mengerikan, angin kencang dan gelombang tinggi, jadi sekarang sudah kembali normal. Diving lagi bagus, Mas. Visibility bagus.
Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman Pak, kalau datang ke Pulau Komodo tuh pada bulan-bulan apa gitu yang menarik, yang bagus dan maksimal keindahan bawah lautnya. Sebetulnya sepanjang tahun itu bagus. Karena dalam bulan-bulan tertentu mereka akan bisa melihat jenis-jenis ikan tertentu. Jadi dalam bulan-bulan tertentu akan ada banyak jenis-jenis ikannya gitu. Jadi sepanjang tahun, cuma yang lebih buruk itu mungkin Januari, Februari gitu karena cuacanya ini. Tapi kalau di dalam air sepanjang tahun tetap bagus. Baik, jadi bisa berkunjung terus ya sepanjang tahun ke sana. Iya, iya. Baik, Pak Frans, mengenai peningkatan penilaian nih Pak, yang awalnya Starfish 1 menjadi Starfish 3, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana prosesnya dan bagaimana tantangan-tantangannya? Pertama, kami komit aja, dari konsisten dengan semua indikator-indikator yang diberikan oleh Shining Blue. Jadi kami konsisten dan tiap hari kami lakukan itu, baik itu dengan kru, baik itu dengan para wisatawan, juga dengan masyarakat sekitar. Itu aja mas kuncinya. Baik, mengenai penerapan diving bertanggung jawab nih Pak, bisa diceritakan sedikit bagaimana sih penerapan diving bertanggung jawab, dan apakah Dive Komodo juga mengikuti standar CHSE, Pak? Bisa diceritakan sedikit mungkin? Kami mengikuti standar itu. Jadi dalam kondisi pandemi COVID-19, meskipun nggak ramai, tapi ketika ada tamu, jadi kami melakukan semua hal itu, prosedur protokol kesehatan COVID-19. Jadi khususnya yang prosedur 3M itu, masker, jaga jarak, dan mencuci tangan atau pakai hand sanitizer begitu. Ya saya pikir itu aja. Baik. Untuk penerapan diving bertanggung jawab sendiri Pak, mungkin bisa diceritakan apa yang dilakukan oleh Dive Komodo gitu Pak, diving bertanggung jawab. Oke. Karena kami lebih banyak di dalam air gitu mas. Jadi bertanggung jawabnya kami itu kebanyakan di dalam air. Contohnya kami menyarankan semua tamu atau kru-kru kami yang menyelam itu kalau lihat plastik atau sampah di dalam air itu harus diambil dan dibawa kembali ke kapal. Setiap orang yang melihat sampah itu taruh di dalam jaket BCD begitu, terus dibawa kembali ke kapal, disimpan dalam tempat tertentu, terus bawa ke darat, kembali ke pelabuhan. Terus Baik. kami Ya, bisa lanjutkan Pak? Oke, saya lanjutkan. Oke. Juga kami sangat keras untuk para tamu agar mereka harus menjaga karang-karang. Jadi jarak antara karang dengan yang diving itu harus diukur sehingga mereka tidak menendang kiri, menendang kanan sampai akhirnya karang-karangnya pecah, karang-karangnya terbalik seperti itu. Terus ada jenis-jenis ikan tertentu yang friendly dengan manusia gitu. Jadi ada kayak penyu gitu mas. Jadi jangan sampai ada orang yang memegang penyu atau jangan sampai ada orang mengejar penyu dan juga jenis-jenis ikan lainnya seperti itu. Dan sebetulnya masih banyak juga ya. Ya. Untuk mengedukasi atau briefing staff atau wisatawan itu bagaimana sih Pak praktik yang dijalankan oleh Dive Komodo untuk membriefing atau mengedukasi wisatawan atau staff gitu? Bisa diceritakan sedikit mungkin Pak? Sebelum turun ke dalam laut, ada briefing sedikit selain tentang apa yang ada di dalam laut, kami selalu menyempatkan waktu untuk apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Gitu.
Itu kami konsisten setiap saat, setiap orang atau setiap hari kami turun ke laut, kami selalu mengatakan itu. Juga untuk kru-krunya juga kami selalu mengingatkan terus-menerus supaya apa yang boleh dan apa yang nggak boleh harus menjaga alam. Demikian, Mas. Baik. Berarti ya sangat wajib ya untuk staff untuk melakukan hal-hal tersebut. Selain penerapan sustainable tourism practices nih Pak, Dev Komodo kan juga berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat lokal. Bisa diceritakan sedikit Pak, praktik-praktik apa saja sih yang dilakukan oleh Dev Komodo? Baik, Mas. Kami konsisten setiap tahun itu mencetak warga-warga lokal untuk menjadi diver sampai level dive master. Jadi level dive master itu level seperti guide atau pramowisata yang sudah resmi membawa orang, tapi di dalam air gitu. Jadi kami memakai tenaga-tenaga lokal, terus ada beberapa produk-produk masyarakat sekitar gitu kayak patung komodo atau tas-tas kerajinan-kerajinan tangan. Jadi kami menampung semua barang-barang itu terus menyimpannya di display di kantor kami. Pada saat tamu datang, kami selalu mencoba untuk menjualnya dan hasilnya akan dikembalikan ke itu pelaku-pelaku UKM tadi itu. Terus beberapa staf juga kami kirimkan ke tempat-tempat pelatihan, staf lokal maksud saya. Dan kami ketika membawa tamu, kami selalu mengarahkan mereka untuk belanja di tempat-tempat usaha-usaha orang-orang lokal. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, sangat menginspirasi sekali. Kita lihat bahwa Dev Komodo memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi expert dari dive expert begitu ya Pak, dan juga mendorong wisatawan untuk membeli souvenir-souvenir di masyarakat lokal. Untuk mungkin untuk penerapan sustainable tourism sendiri Pak, mungkin ada tantangan atau dan benefit apa sih yang didapat dari penerapan sustainable tourism ini? Bisa diceritakan sedikit? Tantangannya lebih ke kesadaran sih, Mas. Kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya menjaga alam. Jadi ketika kita sedikit berkeras untuk melarang orang untuk tidak membuang sampah sembarangan, tanggapan dari masyarakat atau orang-orang tertentu kadang marah balik ke kita, gitu sok-sok gitu loh. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang tantangan itu ketika kita menyampaikan sesuatu tidak ditanggap dengan serius, malah dianggap sebagai orang sok-sok pro lingkungan lah apa segala macam gitu. Tapi kami tetap berkomitmen untuk selalu memberikan kesadaran, memberikan pemahaman bersama bahwa menjaga alam itu sangat penting. Ketika kita tidak menjaganya, nanti anak cucu kita nanti tidak akan merasakan hal yang sama seperti apa yang kita rasakan sekarang. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik. Untuk benefitnya sendiri Pak dalam penerapan sustainable tourism, mungkin bisa dijelaskan apa sih benefit yang didapat dari penerapan sustainable tourism ini? Benefitnya sendiri kembali ke kesadaran itu. Jadi kesadaran itu pelan-pelan berubah. Jadi orang sudah mulai merasakan kalau bersih itu loh kelihatannya indah, udaranya segar. Terus kita tidak memancing ikan tertentu misalnya yang sudah populasi sudah menurun. Ketika kita selalu mengatakan itu di para nelayan atau masyarakat umum gitu, pelan-pelan kesadaran itu akan bertumbuh dan ya keadaannya berubah. Benefitnya di situ aja, Mas. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Bapak Frans, mungkin ini teman-teman juga pengen tahu nih, apakah ada promo nih Pak ketika kita menggunakan Dev Komodo kalau datang ke Pulau Komodo?
Pasti ada, pasti ada. Ya. Kontak aja deh Komodo di internet, silakan browsing aja, terus kalau ada nomor di situ boleh kontak langsung, bisa email juga boleh. Kami selalu siap sedia di sini. Baik. Ya, terima kasih Bapak Franz. Nanti kita berbincang-bincang lagi di sesi akhir talk show. Jadi teman-teman tuh yang mau dapat promo bisa langsung kunjungi www.divekomodo.com. Baik, langsung saja berikutnya kita akan beranjak ke narasumber selanjutnya yang tidak kalah menginspirasi tentunya ada Ibu Yulia selaku Direktur Marketing and Communication Artotel Bali. Jadi sebelumnya buat teman-teman informasi sedikit, di tahun 2019 Artotel mengusung tema Artotel Earth yang merupakan kelanjutan dari program Artotel Hope, Artotel for Hope yang telah dilakukan sejak tahun 2016. Artotel menyisihkan Rp10.000 dari setiap kamar untuk didonasikan ke WWF Indonesia untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan pengelolaan limbah. Selain itu, manajemen hotel melaksanakan praktik-praktik seperti pengelolaan sampah dan pengurangan single use plastik. Tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut dengan Ibu Yulia, kita akan nonton video singkat lagi. Berikut videonya. Baik, kita telah bergabung bersama Ibu Yulia. Selamat siang, Ibu Yulia. Selamat siang, Mas Adam. Siang, Bu. Ya, selamat siang. Dengar suara saya? Lokasi lagi di mana nih, Bu? Lagi di kantor. Kita udah ke kantor full time. Full time. Iya. Baik, Bu Yulia. Kita sudah bergabung bersama teman-teman nih, Bu, yang tentunya sudah sangat penasaran. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu, mengenai perubahan tema yang tadinya Artotel for Hope menjadi Artotel for Earth. Adakah perbedaan-perbedaan di dalam programnya, Bu? Bisa diceritakan sedikit mungkin, Ibu Yulia? Ya. Sebagai hotel untuk anak muda yang peduli dengan lingkungan dan juga komunitas, kita selalu setiap tahun itu menginisiasi program peduli kepada lingkungan dan juga masyarakat kepada tamu kita. Nah, Artotel for Hope itu awalnya adalah kita peduli kepada sesama manusia yang tidak beruntung pada saat itu. Nah, selanjutnya pada saat kita ketemu dengan WWF, kita juga udah mulai melihat bahwa apa yang dilakukan oleh WWF Indonesia tidak hanya sekedar lingkungan, terutama dari program Shining Blue itu, tapi juga terkait dengan sosial budaya dan juga best practice management. Nah, kami akhirnya mengubah konsep dari Artotel for Hope menjadi Artotel Earth yang intinya adalah sudah mencakup semuanya kepada aspek-aspek yang kami rasa untuk sustainable bisnis kami di industri pariwisata Indonesia. Baik, mengenai pengembangan praktik yang dilakukan Artotel Group nih, Bu, bisa diceritakan sedikit tentang pengelolaan plastik dan sampahnya, Bu? Ya,
Jadi dari operasional sehari-hari hotel, kami sudah mulai mengurangi plastik secara bertahap. Yang pertama kali adalah penggunaan sedotan plastik ya. Kalau misalnya kita bilang straw, kita semua properti kita yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Bali, dan Medan sudah menggunakan sedotan bukan plastik. Terus juga dari sisi proses check-in sudah mulai menggunakan paperless, dan seperti juga dari sisi fasilitas kamar kita juga sudah mulai reduce plastik untuk amenities seperti itu, Mas Adam. Oh, baik. Mungkin selanjutnya bisa diceritakan sedikit Bu mengenai art space nih, itu sangat menarik. Dan apa sih tujuannya Bu untuk art space sendiri dan bagaimana pelaksanaan tersebut? Art space? Sorry Mas, kurang jelas. Untuk art space sendiri Bu, program art space yang di art exhibition maksudnya? Iya. Oke, jadi memang Art Hotel, brand Art Hotel sendiri itu dibangun oleh founder kami, hotel yang mengusung konsep seni. Nah, tidak hanya sekedar nama untuk hotel sebagai hotel seni, tapi kami juga benar-benar dalam setiap bisnis mengusung konsep seni itu, terutama dari sisi peduli kepada seni Indonesia melalui pameran seni yang dilakukan secara reguler di properti Art Hotel Group. Dan juga selain pameran, kami juga bekerja sama dengan seniman-seniman dalam hal melukis properti itu pada saat pembangunan hotel, kayak gitu Mas. Dan dari pameran yang dilakukan setiap minimal itu 2 bulan sekali kita ganti di properti kami, itu udah lebih 1.000 seniman lokal yang kita dukung untuk berkarya agar karya seni Indonesia, khususnya genre seni kontemporer yang menjadi fokus Art Hotel Group, menjadi lebih going internasional. Halo. Baik, sangat menarik apa yang disampaikan Ibu Yulia. Mungkin saya ingin tanya nih Bu, Art Hotel kan sudah menjalankan penerapan sustainable dan bertanggung jawab nih Bu. Apakah benefit dan challenge yang didapat oleh Art Hotel Bali, Art Hotel Group maksud saya? Benefitnya pasti kami ingin menciptakan suatu bisnis yang sustainable, yaitu bisnis yang memberikan kenyamanan kepada para tamu khususnya, dan juga intinya stakeholder dari Art Hotel Group, para tamu, employee, dan juga klien-klien kami, bahwa manajemen kami menerapkan best practice manajemen, yaitu tata kelola manajemen yang sangat peduli kepada lingkungan, sosial budaya, dan juga tatanan kelola yang baik seperti itu Mas. Jadi lebih kepada long term bisnis yang kami harapkan, dan challenge-nya memang semua ini butuh tahapan-tahapan untuk menyadarkan baik kepada employee dan juga kepada para tamu mengenai pengubahan gaya hidup yang biasanya tidak ramah atau kurang ramah kepada lingkungan, dan kami sudah mulai beralih kepada penggunaan yang alat-alat yang ramah lingkungan seperti itu, dan pelaksananya itu juga menjadi tidak langsung serta-merta instan, dan ini butuh tahapan-tahapan. Sebagai contoh, pada saat kita sudah 8 properti langsung menjadi member dari Shining Blue, proses assessment atau sertifikasi yang diberikan dari Shining Blue ke properti itu tidak bisa langsung semua dilakukan, karena pada saat melakukan assessment, kendalanya itu di setiap properti di Jakarta, Bandung, itu adalah bagaimana tim Shining Blue datang ke properti Art Hotel Group membutuhkan beberapa waktu untuk assessment. Jadinya akhirnya pada saat ini baru 2 properti yang sudah di-assess oleh tim Shining Blue, yaitu di Bali, Art Hotel Sanur Bali dan Art Hotel Haniman Ubud. Namun kami rasa bahwa ini adalah suatu titik awal. Pada saat kita mau melanjutkan assessment di properti atau di daerah lain, kita terhantam oleh COVID, akhirnya agak tersendat gitu sih. Baik, Ibu Yulia, terkait dengan protokol yang diterapkan oleh
Artotel Group nih Bu, apakah Ya. ada strategi melawan pandemi ini Bu? Ya, kami langsung mengambil kesempatan yang diberikan oleh Kemenpar untuk menjadikan semua properti kami sebagai CHSE hotel ya, Certificate Health and Security Environment, untuk bahwa semua protokol kesehatan sudah dijamin bahwa Artotel Group propertinya sudah lulus dengan sistem CHSE ini. Jadi ini bukti kami bahwa tamu menginap di Artotel Group ini properti akan kenyamanannya, kesehatan dan keselamatannya juga pasti terjamin. Dan selain CHSE, kami juga bekerja sama dengan mitra kesehatan kami. Halo, dengar ya Mas? Kesehatan yaitu halo, ya. Bisa diulang suaranya? Selain kami mendapatkan sertifikat CHSE, kami juga bekerja sama dengan mitra kesehatan untuk menjadi dokter, maksudnya konsultasi dokter terpercaya bagi para tamu kami bila mengalami tidak enak badan atau unfeeling well pada saat menginap. Jadi kami berusaha untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan selama tamu berada di properti kami, Mas. Sangat menarik apa yang disampaikan Ibu Yulia, sama seperti narasumber sebelumnya, bahwa kesehatan dan kualitas pelayanan adalah sesuatu yang sangat penting. Baik, Ibu Yulia, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nanti di sesi akhir. Mungkin kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab bersama dengan para audiens, dan sudah terdapat beberapa pertanyaan di sini. Mari kita lihat. Baik, untuk pertanyaan pertama untuk Bluebird, untuk Pak Panca, maksud saya, program Sustainable Bluebird ini baru di Bali saja, ya, atau sudah merata di seluruh Indonesia, Pak? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Panca. Oke, terima kasih atas ini pertanyaannya. Ini Bapak atau Ibu Anomali? Dia punya kelainan apa ya? Kok anomali? Oh, anonimus. Anomali. Maaf, saya lagi agak-agak ini kacau matanya. Jadi pertanyaan terkait dengan program Sustainable Bluebird, apakah baru dimulai di Bluebird Bali aja, ataukah sudah merata di seluruh Bluebird Indonesia? Mungkin teman-teman WWF sudah tahu bahwa Bluebird secara nasional punya kerjasama tersendiri dengan WWF. Kalau di Bali memang lebih detail, jadi dimulai dari Bali, terus kemudian di Lombok, dan secara nasional sebenarnya sudah ada. Tapi untuk pelaksanaannya kita lakukan secara bertahap, karena PT-nya banyak sekali. Bluebird itu adalah sebagai sebuah grup, dan di bawahnya ada PT-PT yang banyak sekali. Dan secara nasional sendiri sudah ada kerjasama dengan WWF. Contoh aktivitasnya adalah setiap pemesanan taksi listrik. Nah, itu ada sejumlah uang. Jadi yang kita sharing untuk program penanaman pohon. Jadi terus kemudian di Jakarta juga dikembangkan sampah plastik itu. Nah, dengan masyarakat lupa saya namanya. Jadi di Jakarta ada itu. Bank sampah. Jadi teman-teman di Jakarta juga mengembangkan seperti itu. Nah, mungkin sebentar lagi juga akan mulai beranjak ke menjadi mitra Signing Blue. Saya kira itu ya. Dari siapa nih, Ibu atau Mbak? Terima kasih. Mudah-mudahan cukup menjawab. Atas jawabannya. Mungkin kita langsung beranjak ke pertanyaan berikutnya untuk Bapak Frans nih, dari Denny Purwanto. Mau bertanya kepada Pak Frans tentang edukasi wisatawan nih Pak.
bagaimana cara mengatasi wisatawan-wisatawan yang tidak menaati aturan atau tanda kurung menyentuh atau memegang penyu ketika melakukan diving, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, Mas, saya lupa namanya tadi. Kami biasanya ngeblok orang, Mas. Jadi ketika orang melanggar apa yang kami sudah sudah yang kami peringatkan, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Kalau melanggar itu kami tidak memperbolehkan orang tersebut untuk diving lagi. Dia berhenti diving di situ. Terus kami ada asosiasi di sini, saling memberitahukan kalau orang-orang ini kelakuannya begini kalau di dalam air. Harap hati-hati, gitu aja. Gitu, Mas. Terima kasih Bapak Frans. Semoga jelas ya untuk Mas Denny nih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan untuk semua narasumber nih. Dari Mita di Bali, bagaimana meyakinkan tamu dan manajemen bahwa dengan tata kelola lingkungan yang baik bisa mengundang banyak tamu sebagai eco lifestyle atau gaya hidup dalam perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan, Pak? Mungkin bisa langsung dijawab, mulai dari Bu Yulia mungkin bisa dijawab langsung. Ya. Saya merasa bersyukur sekali dari sisi manajemen bahwa terbukti pada saat signing belum tim datang ke kami untuk menawarkan program ini, semua properti art hotel di mana manajemen dan owning company setuju untuk terlibat karena memang adanya kesadaran dari manajemen kami bahwa peduli lingkungan itu sangat penting dalam menjalankan bisnis yang akhirnya memang untuk sustainable bisnis yang kita lakukan seperti itu, Mas. Dan juga ketika kita peduli dengan lingkungan dan bagaimana kami menjalankan tata kelola perhotelan itu dengan baik dan benar, pastinya akan tercipta kenyamanan pada saat tamu menginap dan akhirnya bagaimana kami mengkomunikasinya kepada tamu dan juga potensial market yang kita kelola menjadi akan lebih bagus lagi, menjadi sebuah manajemen yang sangat peduli pada atau bertanggung jawab kepada lingkungan dan sosial budaya. Seperti itu, Mas Adam. Terima kasih Bu Yulia. Mungkin langsung bisa dilanjutkan, dijawab. Mungkin Bapak Panca bisa jawab juga pertanyaannya. Oke, pertanyaannya apa ya? Tadi pertanyaannya berarti ada dua pihak yang harus diyakinkan. Yang pertama adalah sebentar Pak, lagi dibuka. Udah ya? Pertanyaannya lagi dibuka nih. Kak, udah bocah ya. Jadi ada dua intinya dari pertanyaannya ini. Ada yang jadi fokus adalah bagaimana kita meyakinkan manajemen dan bagaimana kita meyakinkan customer. Seperti yang saya sampaikan dalam presentasi saya yang tadi adalah ketika kita menyampaikan ke manajemen, tentu yang kita sampaikan adalah pemahaman dan gambaran dari apa hal-hal keuntungan yang bisa kita dapatkan. Dan rasanya dengan adanya media sosial yang sekarang dan pemberitaan yang luar biasa, kita bisa tahu bahwa customer, masyarakat pada umumnya sudah mulai mengarah kepada gerakan-gerakan atau memilih produk-produk yang lebih ramah kepada lingkungan. Kesadaran itu sebenarnya sudah makin luas di masyarakat. Jadi itu juga jadi value yang bisa kita tawarkan ke manajemen. Dan untuk lebih meyakinkan manajemen lagi, ya kita juga harus melakukan perhitungan biaya. Jadi kita hitung-hitungan lah. Nah, dan kenyataannya yang terjadi di kami adalah ketika kami praktekkan dan hasilnya jelas luar biasa, terjadi penurunan biaya, efisiensi yang luar biasa. Yang pertama adalah pengemudi ketika melakukan kegiatan sehari-hari beroperasi, itu mereka minum 2 sampai dengan 3 liter air. Kalau 1,5 liter itu aja mereka harus beli dengan harga 5.000, 6.000. Jadi dalam satu hari mereka kira-kira menghabiskan 10.000 sampai dengan 12.000 sehari. Nah, dengan kita ganti dengan tumbler, pembelian tumbler, kita bagikan kepada semua pengemudi cukup mengeluarkan uang dengan 2.000 dengan 3.000 untuk pengisian isi ulang. Apalagi itu isi ulangnya isi ulang bermerek dan plastiknya sudah tidak ada lagi.
Nah, dengan perhitungan sampah plastik yang kita lakukan, ada 1,6 juta sampah plastik yang kita kurangi dalam 1 tahun. Apa yang terjadi? Pengambilan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan di Kabupaten Badung, itu biasanya kami sebelum ikut dengan program Shining Blue ini, dalam 1 minggu itu bisa jadwal pengambilannya 2 sampai dengan 3 kali. Lalu apa yang terjadi dengan ketika kita melakukan pengurangan sampah ini? Sebulan cuma 2 kali. Sekali angkut berapa biayanya jika dibandingkan dengan sebulan cuma 2 kali. Nah, itu akan lebih meyakinkan kepada manajemen. Ke customer, ya dengan perilaku pengemudi sebagai frontline kami, ya lama-lama mereka juga, oh ya keren juga ya. Nah, itu yang akhirnya yang membuat kita semakin confidence untuk join dalam program ini. Saya kira itu dari kami. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Panca memimpin Bluebird. Mungkin langsung bisa dilanjut, Bapak Frans bisa langsung menjawab pertanyaannya. Baik, Mas. Agak lupa-lupa sih pertanyaan tadi. Tapi gini, menjalankan praktek keberlangsungan dari Shining Blue sebetulnya bisa jadi merupakan kekuatan ketika kita berhadapan dengan tamu. Jadi ketika kita agak strict mengikuti indikator penilaian dari Shining Blue, ada semacam apresiasi dari para tamu yang datang gitu. Dan ujung-ujungnya mereka mengikuti kita gitu. Karena sebetulnya banyak orang yang punya concern yang sama tentang bagaimana menjaga alam itu sendiri. Jadi menurut saya sangat bagus sekali dan tidak perlu takut sebenarnya kalau kita agak strict di situ. Demikian, Mas. Bapak Frans, terima kasih atas jawabannya. Pada sesi Q&A pada kali ini sudah selesai. Kita punya 2 pemenang nih, yaitu Denny Purwanto dan Mita di Bali. Mungkin kepada kedua pemenang bisa silakan hubungi email sekretari@shiningblue.com atau bisa mengunjungi shiningblue.com. Di sana ada kontak personnya, mungkin bisa langsung dihubungi. Baik teman-teman sekalian, sayang sekali kita telah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah sangat menginspirasi dan memberikan wawasan yang sangat luar biasa. Dan juga teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Besar harapan saya 1 jam yang sangat singkat ini kita dapat mendapatkan wawasan yang sangat berharga mengenai sustainable tourism practices, sustainable best practices, dan juga pariwisata bahari bertanggung jawab. Baik, teman-teman juga bisa bergabung dengan Shining Blue, bisa mengunjungi websitenya www.shiningblue.com. Di sana ada kolom Blue Traveler, jadi teman-teman bisa langsung mengisi biodata dan langsung bergabung bersama menjadi Blue Traveler dari Shining Blue. Tentu benefit yang didapatkan sangat banyak, begitu. Dan terakhir dari saya, jangan lupa memulai pergerakan kecil untuk menjaga alam kita, karena orang yang paling berpengaruh adalah konsumen. Setiap produk yang kita beli dan konsumsi tentu akan mempengaruhi lingkungan kita. Jadi apa yang baik untuk lingkungan tentunya juga baik untuk kita. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Adam Pudiludi pamit. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Sati, Om Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Hana. Baik. Oke, terima kasih Mas Adam Pudiludi sudah memandu kegiatan di siang hari ini. Diskusi yang sangat menyenangkan sekali, sangat insightful, banyak banget yang bisa kita petik dari diskusi di siang hari ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan press conference, jadi jangan kemana-mana, akan dimulai beberapa saat lagi di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Kalau misalkan teman-teman mau sembari menunggu sesi selanjutnya, mau lihat-lihat di bazar kita, bisa kunjungi www.beliyangbaik.org. Banyak yang bisa dilihat di situ, ada jajanan, ada produk-produk rumah tangga yang ramah lingkungan dan lain sebagainya.
Silakan dikunjungi sembari menunggu sesi berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi.